Rizki itu ada yang dinamakan dengan rizki mau'ud, yang mana rizki mau'ud itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki mau'ud itu syaratnya cuma satu, yaitu takwa, bukan usaha. Sesuai firman Allah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan beri jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat rizki mau'ud itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana takwa itu menjalankan perintahan Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ketakwaan itu diantaranya orang yang mengamalkan hadis-hadis Rasulullah, perkataan dan perilaku Rasulullah. Bahkan diantaranya dalam kitab Sirajut Thalibin dijelaskan, diantaranya man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, maka ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhayyikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan itu mengistiqomahkan, setiap hari tidak terlewatkan, bisa 100, bisa 200, 300, yang penting diistiqomahkan setiap hari, maka orang tersebut akan diberikan oleh Allah SWT min kulli hammin farajan, dari setiap kesusahan dengan kelapangan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang susah itu melazimkannya, kita istiqomahkan setiap hari. Beda seseorang yang mencari rezeki dengan mengatakan atau melazimkan istighfar, yang tadinya 100 bisa ditambah oleh Allah menjadi 100 lebih, bahkan berlipat-lipat ganda karena diistighfar, karena beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda orang yang mencari rezeki tanpa beristighfar dengan orang yang mencari rezeki dengan istighfar, maka hasilnya akan beda. Wa min kulli dhayyikin makhrajan, dan setiap dari kesempitan itu akan diberikan jalan keluar. Sempit rezekinya, sempit usahanya, dan sempit yang lainnya, maka Allah akan berikan jalan keluar. Setiap masalahnya akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang itu akan diberikan rezeki oleh Allah yang tidak disangka-sangka, sehingga dia tidak akan mengira bahwa hari ini dia akan dapatkan rezeki 100.000, tanpa mengira dia akan dapatkan rezeki 1 juta. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara rezeki-rezeki mau'ud itu yang kedua, yaitu man qala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim fi kulli yaumin mi'ata marratin lam yusibhu faqrun abadan. Atau ada yang lain, man qala la haula wala quwwata illa billah mi'ata marratin fi kulli yaumin lam yusibhu faqrun abadan. Barang siapa yang membacakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 100 kali dalam sehari, maka Allah tidak akan menimpakan kefakiran untuknya selamanya. Mau kefakiran urusan rezekinya, urusan akhlaknya, urusan ilmu, fakir ilmu, fakir jabatannya, fakir dunia dan akhirat, akan dijauhkan ketika seseorang itu mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kanjun min kunuzil jannah, satu gudang dari gudang-gudangnya surga. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau istighfarnya astagfirullahaladzim, 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 atau astagfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih, maka Allah akan memberikan rizki mau'ud
rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam amalan ini patut kita mengamalkan istighfar supaya kita bersih dari dosa. Supaya setiap kesulitan Allah mempermudah. Setiap masalah Allah kasih jalan keluarnya dengan membaca istighfar. Dan dengan membaca istighfar kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, mengamalkan isi dari istighfar itu. Kita beristighfar kepada Allah yang artinya minta ampun, dan kita harus mengampuni orang lain, memberi maaf kepada orang lain yang minta maaf kepada kita semua. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijadikan hamba Allah, hamba yang takwa, diberikan rizki mau'ud, rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dan semoga kita semua bisa berkumpul dunia dan akhirat. Sebelum saya tutup, tolong tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Dan ikhwan fillah semoga disehatkan dohir dan batinnya, diselamatkan dunia dan akhirat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.